Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat belajar? Tentu ya. Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang keberagaman budaya bangsaku yang terdapat pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1. Baiklah, kita awali dari pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah tema yang dibahas dalam suatu teks bacaan atau topik yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Gagasan pokok ini terdapat dalam satu paragraf. Nama lain gagasan pokok ini adalah kalimat utama. Kalimat utama atau gagasan pokok itu bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang terdapat bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sekarang kita belajar tentang gagasan pendukung. Apakah gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung, nama lainnya adalah kalimat penjelas. Terdapat di mana? Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok atau kalimat utama. Letaknya setelah dari kalimat utama atau sebelumnya. Misalnya, apabila kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka kalimat-kalimat selanjutnya itulah merupakan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita buka halaman 5. Kita belajar tentang IPS, tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan, merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau yang banyak, diantaranya adalah 5 pulau yang besar dan ribuan pulau yang kecil. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, maka di Indonesia pun terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya yang berbeda antara satu pulau dan dengan pulau yang lain, dan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, berbagai macam perbedaan itulah yang disebut dengan keragaman nasional. Apa saja keragaman nasional yang ada di Indonesia? Yaitu misalnya pertama adalah keragaman suku bangsa. Di Indonesia memiliki suku bangsa yang beraneka ragam. Misalnya ya, suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Misalnya di Pulau Jawa saja terdapat berbagai macam suku bangsa, yaitu suku bangsa Jawa, misalnya suku Sunda, suku Madura, suku Banten, suku Dayak, suku Asmat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Karena di Indonesia memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, maka bahasa daerah pun juga beraneka ragam. Misalnya ada bahasa Madura, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Misalnya, rumah adat yang terdapat di Pulau Jawa, misalnya ya, di Jawa rumah adat Joglo, kemudian di Sumatera Barat rumah adat Gadang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah keragaman tarian.
Sama halnya dengan rumah adat, di Indonesia juga terdapat berbagai macam tarian daerah. Misalnya, tari lilin, tari gambyong dari Jawa, kemudian tari kejak dari Bali, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah keragaman pakaian tradisional. Di Indonesia juga terdapat berbagai macam keragaman pakaian tradisional. Misalnya, pakaian yang ketika kita gunakan untuk pernikahan atau pakaian yang digunakan untuk acara-acara upacara adat. Misalnya, di Sumatera Barat ada bundo kanduang, ya. Kemudian di Jawa Tengah ada beskap. Yang keenam adalah keragaman senjata tradisional. Misalnya di Jawa ada keris, kemudian di Sumatera Selatan ada tombak trisula, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Karena ada tarian tradisional, musik tradisional, nyanyian daerah, dan sebagainya, maka ada juga alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tarian atau nyanyian daerah. Misalnya di Aceh ada tambo, atau di Jawa Barat ada angklung, atau di Papua ada tifa. Nah, itu contoh keragaman yang terdapat di Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Kalian bisa buka pada halaman 7. Kita akan belajar tentang bunyi, yaitu cara benda menghasilkan bunyi. Kenapa kita bisa mendengarkan bunyi? Bunyi bisa kita dengar itu karena adanya suatu getaran, ya. Jadi ada benda yang digetarkan maka bisa menghasilkan bunyi. Contoh benda yang bisa menghasilkan bunyi adalah alat musik. Nah, kita akan belajar tentang alat musik tradisional yang bisa menghasilkan musik atau bunyi. Nah, bagaimana cara memainkan alat-alat musik tersebut juga dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada beberapa cara memainkan alat musik. Yang pertama, alat musik dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya adalah gong atau gendang. Yang kedua, alat musik dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya adalah seruling. Yang ketiga, alat musik dimainkan dengan cara digesek. Contohnya biola. Yang keempat, alat musik dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya gitar. Yang kelima adalah alat musik dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Misalnya yang terdapat pada alat musik angklung. Itu merupakan alat musik daerah Jawa Barat. Pasti kalian sudah pernah ya bermain angklung. Nah, itu contoh-contoh bagaimana cara kita memainkan alat musik. Selanjutnya, silahkan kalian buka halaman 10. Kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman dalam pelajaran PKN, ya. Kerjasama itu adalah contoh dari beberapa macam kerjasama. Yang pertama adalah kerja bakti. Yang kedua, festival budaya. Yang ketiga, festival makanan tradisional. Contoh yang lainnya misalnya Siskamling. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dan bergotong royong. Pertama, Bu Indah jelaskan, kerja bakti misalnya di suatu daerah sudah mulai terlihat sangat tidak indah. Lalu kita bersama-sama melakukan kebersihan, membersihkan daerah tersebut agar kembali bersih. Itu contoh kerjasama kerja bakti. Yang kedua adalah festival budaya. Misalnya di Indonesia setiap tanggal 17 Agustus lalu diadakan
perayaan Hari Kemerdekaan, dan di sana biasanya ada panggung budaya. Nah, di festival budaya itu terdapat banyak kesenian yang kemudian kita lihat ya, ditampilkan di panggung budaya tersebut. Nah, itu juga termasuk contoh dari kerjasama di bidang budaya. Yang ketiga adalah festival makanan tradisional. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, maka makanan tradisionalnya juga sangat beraneka ragam ya. Misalnya di Indonesia itu terdapat makanan-makanan tradisional yang berbeda-beda. Di Jawa ada pecel ya. Kemudian di Jakarta ada lontong sayur, ada ketoprak ya, dan lain sebagainya. Ada di Jawa Barat ada gado-gado, itu contoh dari makanan tradisional. Nah, makanan tradisional ini juga bisa dibuat untuk festival makanan tradisional. Nah, ini contoh dari kerjasama dan keragaman. Nah, itu semua merupakan contoh kerjasama di Indonesia ya. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari Ibu. Apabila kalian masih merasa ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung telepon Ibu atau melalui WA jaringan pribadi Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan, sedikit materi yang Ibu jelaskan ini bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan tersebut pada penugasan yang akan Ibu kirimkan melalui Edmodo. Sekian sedikit materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Selamat belajar. Semoga belajar kalian hari ini menyenangkan. Kalian tetap semangat dalam belajar walaupun melalui internet. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.